Ya, masuk semua. Ya. Nah. Ya. Suhu normal. Saat ini ya? Iya. Atau yang biasa itu? Sini. Oh. Cek suhu dulu ya. Ini. Suhu normal. Suhu normal. Suhu normal. Suhu normal. Suhu normal. Iya. Ibu, duduk aja Ibu. Dari mana Ibu? Dari Tangerang, Pak. Oh, dari Tangerang. Ya. Dari Tangerang jam berapa Bu berangkatnya? Enggak, kemarin sih. Oh, kemarin. Di Hotel Lipin situ. Oh iya. Kalau gitu perampokan Alfamart nggak tahu. Oh, enggak tahu lah. Ya, Tinggal ke berita Surabaya. Alfamart dirampok. Enggak tahu. Nganterin. Iya. Oh, oke lah. Satu lagi, sudah. Ibu, kenapa Ibu? Yang mau berobat nih siapa? Anaknya? Yang pernah video call sama Bapak di rumah sakit. Di rumah sakit? Yang waktu itu. Oh, iya, waktu itu di rumah sakit diapain? Di sebelah kanan dioperasi retina, dikasih alat sekarang. Kasih alat, Ada silikannya. Jadi, ada silikon. jadi kita ini yang kiri, yang sekarang yang kiri dulu aja. Iya. Dengarin duduknya di situ. Nanti keliru loh. Oh, ngadepnya keliru loh. Biasanya duduknya di kursi gitu, Pak. Bingung nggak? Kursi goyang itu. Mau tukar sini, Bu. Enggak, bukan kursi yang sendirian itu. Ini ada. Biasanya kursi dewean. Iya, bingung kalau duduknya gitu. Agak majuan dikit, enggak kebentuk nanti kalau enggak. Ya. Ya. Ini. Ini juga mata ini, ngelihatnya ke atas terus ini. Iya. Ibunya ini dari mana, Pak? Dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Iya. Kenapa ini, Pak? Glukoma. Glukoma. Iya. Kedip-kedip terus matanya ya? Iya. Kenapa? Kurang tahu. Kurang tahu. Udah lama? Sini aja. Udah. Sini, Pak. Ya, dudukkan sini aja, Pak. Iya. Dari Nganjuk jam berapa, Pak? 4:30. Setengah 5. Iya. Nggak macet mas. Lewat tol. Oh lihat. Oke. Udah, ya. Ini yang kerabatnya siapa, Bapak? Iya. Bapak? Saya anaknya. Boleh ikut lihat, Pak? Saya periksa dulu ya. Iya. Ibu, diperiksa dulu ya. Ini, Pak, di tengah-tengah ini, Pak. Itu ada selaput putih. Iya. Ya. Iya. Kan harusnya warna hitam. Iya. Ini ada selaput putihnya nutupi pandangan ini. Ini sinar tembus nggak, Ibu? Ada sinar nggak, Bu? Boten, Ini? boten Enggak. Oke. Gak ketok belas, Mbak. belas. Oh, yang ini habis dioperasi, Pak. Yang kiri Iya. nih. Yang kiri. Pantesan kok hitamnya beda. Iya. Terus agak naik ke atas gini Iya. pandangannya itu. Operasi katarak, Mas? Atau operasi glukoma atau Glukoma. operasi glukoma? Iya. Bukan, Pak. Operasinya operasi katarak. Ganti lensa ini. Awalnya. Kalau operasi glukoma itu cuman dibor, dipasang selang saluran ini. Tapi ini lensanya udah diganti. Makanya hitamnya itu beda sama hitamnya yang asli dari Tuhan. Kalau ini kan bikinan manusia, jadi apalagi posisinya ke atas. Iya. Dulu pertama kan
operasi katanya dokter di Kediri, operasi saluran air mata. Itu operasi glaukoma. Ya, habis dari Kediri masih terasa sakit, mata kayak ditusuk jarum itu. Terus saya langsung ke Surabaya Undang. Nah, rujukan dari dokter spesialis di Ganjuk. Katanya glaukoma. Terus dioperasi di Undang. Kalau yang ini kelihatan sinar nggak Ibu? Boten. Enggak, dua-duanya gelap semua. Sudah berapa lama? Kurang lebih kalau nggak bisa lihat itu ya sekitar 3 tahun. 3 tahunan. Iya. Dulu habis operasi dari undaan 2 tahun masih bisa lihat, tapi jarak pandang 5 meter sampai 7 meter. Ini operasinya operasi katarak Pak, karena diganti lensa. Semburi kan yo katarak toh. Iya, yang kiri itu dioperasi katarak. Jadi kalau operasi katarak itu dalam arti sudah mulai kabur, ada selaputnya, diambil selaputnya, diganti lensa. Nah, itu bisa lihat kalau berhasil. Kalau enggak ya gagal kayak Bu Endang kemarin. Kalau ibu ini kan nggak pakai operasi katarak, jadi ya udah langsung baik. Andai kata dioperasi kayak Bu Endang, langsung operasinya berhasil, tapi dia muntah Pak. Cuman bertahan 12 hari, akhirnya ya itu tadi geser Pak. Iya. Jadi item-itemnya nggak pas di tengah. Ini kan item-itemnya di atas nih Pak. Ya posisinya di atas. Oh ada listnya juga putih tuh. Iya. Makanya di YouTube saya selalu bilang katarak jangan dioperasi. Ya karena memang selama ini medis taunya cuma operasi, baik di Indonesia maupun luar negeri taunya ya operasi, nggak ada jalan lain. Dan kalau banyak orang yang jualan obat di online untuk katarak untuk apa ya, cuman ya daripada saya komen mematikan mata pencarian orang lain, lebih baik saya diam aja. Yang tahu saya, yang tahu Master Lim ya saya obatin di sini ya. Yang nggak tahu ya cari jalan sembuh sendiri. Kalau ibu ini sudah gagal operasi juga, udah masuk meja operasi, gimana ibu? Sini saya cerita ini. Habis operasi? Kak Iza lihat malah. Nah, saya lihat. Ya. Jadi habis masuk meja operasi loh pendarahan dikembalikan. Iya. Wis cetet. Sudah diedel-edel kasarnya ya. Iya. Terus kok nggak bisa dikembalikan gitu loh. Kalau ini nah, kiri. kanan Alhamdulillah kanan. coba ditutup dulu. Lihat huruf E itu kelihatan nggak? Ini YL U F nih P P Di samping. D O mana B? O C Bukan ini. paling bawah N H Loh, salah semua. Kita- Kabur. Iya, jarak 5 meter kurang ya. Ini 3 meter belum 5 meter. Nggak ada 5 meter sampai sana. Ya, kabur. Oke, saya center ya, Ibu ikut lihat ya. Ikut lihat. Enggak, ikut lihat ini. Saya center kayak tadi. Ya. Oke, tutup satu. Ibu lihat di tengah itu kan harusnya warna hitam. Di tengah persis. Kalau anak panah itu anak papan panah itu yang merah ya. Kalau ini hitam, ini jadi biru. Foto aja ya, supaya tahu ya. Oke. Satunya Tentunya nggak bisa lihat. sama sekali. Sama Nggak sekali sama. makanya saya berusaha Saya mencoba Ibu sendiri. buka mata, buka mata, tutup satunya tutup. Tutup deh. Saya center dulu ya. Buka Buka ya, mata, buka. buka yang lebar. Udah putih semua kayak gini, Bu. Heeh. Ya, nggak ada hitamnya. Dokter udah angkat tangan Pak itu. Nggak ada hitamnya sama sekali. Itu dulu bekas operasi katarak tuh. Dok, Dulu. Dulu pernah 2015. dioperasi katarak, 2015. 2015 dioperasi katarak. Kenapa, Bu? Katarak dulu Katanya waktu dulu begitu katarak. penglihatan dia hilang sama dokter operasi katarak.
Waktu itu masih usia berapa? 2015 itu. SMK kelas 17 tahun. 17 tahun dibilang katarak. Terus habis katarak tetap nggak bisa lihat. Udah angkat tangan lagi tuh. Saya foto juga ya, biar tahu ya. Ibu, ini before-nya seperti ini ya, sebelum diobatin. Ini biar pemirsa YouTube-nya Mas Rim juga tahu bahwa ini loh kesalahan daripada operasi. Ya. Memang sih kasus katarak itu dalam arti nggak semuanya terkadang itu usia 50 tahun ke atas, tapi rata-rata usia 50 tahun ke atas baru terjadi katarak. Saya pernah nangani juga anak usia 5 tahun juga katarak. Cuman biar semuanya tahu bahwa operasi itu bukan jalan keluar. Ya. Jadi terbukti begitu operasi langsung nggak kelihatan. Tadinya masih kelihatan, betul nggak? Dulunya sih ada temen yang ngasih tahu tuh ada putih-putih di bola matanya. Saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi ngelihat jelas kan? Ngelihat nggak? Maksud Udah kabur. iya, maksudnya masih kelihatan gitu maksudnya. Walaupun terhalang selaput putih, betul. Iya, ada putih. Begitu dioperasi malah hitam semua, malah nggak kelihatan. Iya. Habis operasi katarak dokter periksa katanya sarafnya itu lemah dalamnya Pak. Ya dokter begitu bilang. Dia bilang angkat tangan. Angkat tangan habis operasi. Alasannya sarafnya lemah udah. Alasannya sarafnya zaman itu belum ada BPJS, Bu ya. Belum ya, bayar ya, lumayan ya. Iya. Ya, jadi gini. Ya, itulah. Yang sudah-sudah nggak usah disesali. Yang penting sekarang kita cari solusinya, jalan keluarnya, kesembuhannya seperti apa. Ya. Jadi ini saya center tadi sinar nggak masuk sama sekali. Nggak masuk. Nggak masuk. Tapi kalau lagi diem gini ada rambut putih-putih gitu. Coba satunya ditutup. Walaupun nggak di center tiba-tiba ada rambut putih gitu. Ini? Masih ada cahaya dikit. Enggak, maksudnya kalau lagi bengong lagi. Nggak ada hitamnya sama sekali. 2015, sekarang 2022, 7 tahun yang lalu. Ya. Oke, udah semuanya. Yang nggak puasa diminum satsukinya separuh, ya. Terus habis itu spray tetes ya. Sudah ada ya Mas Ria? Apanya udah ada? Satsukinya. Satsukinya Boleh saya ngambil satu dus? nggak boleh Bu, maksimal 10 ya, maksimal 10 botol untuk dibagi, karena terus terang satsukinya gara-gara botolnya itu kosong ya, hanya produksinya terhambat, makanya maksimal satu orang hanya boleh 10 ya, kecuali yang baru yang jauh dari luar kota. Nah itu bolehlah 1 dus untuk dispensasi yang baru-baru belum pernah punya. Kalau ibu kan sudah punya kan, masih ada kan, ya jangan diborong ya, dibagi ya, dibagi 5 aja lagi Mas. maksimal 1 orang 10 ya, oke? Ya diminum separuh ya, ibu juga ya, ibu nggak puasa? Enggak. Ya diminum separuh dulu ya. Siapa lagi? Udah semua? Aku boleh. Memang cukup, tidak cukup kasih orang aja. Loh, cukupnya cukup, cuman 1 orang kita batasin, cuman boleh dibawa 10 botol ya, karena kita mau bagi, karena sisa cuman 9 dus 9 dus dengan pasien yang ini, belum lagi nanti hari Sabtu Minggu, makanya kita batasin. Makanya kalau pas ada satsuki jangan dihemat. Nah ini kalau kehabisan bingung semua pada pengen nyetop ya, tapi tidak boleh ya, kecuali yang baru-baru yang dari luar kota boleh, karena belum pernah punya ya. Kalau yang di Surabaya ini kita batasin maksimal 10 aja ya, supaya apa sih, rata kebagian semua ya. Oke Ibu, ini Ibu yang Ibu rasakan apa Ibu? Kados ditojos-tojos. Kayak ditusuk-tusuk gitu ya, Ngeluh. sakit kepala. Sekarang ini lagi sakit kepala nggak Ibu?
niki mboten Enggak. bendinten nggih ngono. Terus sekarang mata terasa berat nggak, Bu? Iya beratnya banget. Iya, Bu. Mboten Mau nggak, Bu? Dalam 30 menit langsung ringan. oh puran. Oh ya, oke. Ya, jadi yang enggak niki ya, enggak apa-apa. Jadi gini, yang bisa Mas Lim bantu dalam arti nanti ya, kita lihat hasilnya dalam 30 menit ya. Nah, karena yang selaputnya ini tebal banget dan satunya udah dioperasi, setidaknya dalam 30 menit Mas Lim bisa janjikan untuk di mata ini lebih ringan. Intinya tekanan bola matanya sudah mulai diturunkan tanpa operasi sebetulnya, tanpa disentuh bahkan ya. Oke, Ibu saya spray ya, buka mata Ibu. Biasa aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Ya, oke. Jadi udah dites ya, nanti dites lagi. Kanan juga. Seperti apa? Kalau kanan kata dokter nggak boleh kena air dulu, jadi nggak makan mandi. Jangan percaya. Jangan percaya, Bu. Bingung. Sekarang gini aja Pak. Ya, tetap aja. Tetap aja. Enggak apa-apa. Kalau kanan. Buka mata yang lebar. Sekalian Bu mau ke sini. Enggak, biar sekali aja ini dulu ya. Siapa yang nggak percaya sama dokter? Saya. Diguyu ya. Ini Bu, ini seorang fisioterapi Bu, dekat dengan dokter. Anaknya itu sejak lahir nggak lihat Bu, retina of prematur. Ditanganin sama temennya ya. Saya bilang temennya ya. Tetangga. Hah? Tetangga. Tetangga ini dokter. Dokter mata. Dokter mata. Malah salah pengobatan Bu. Putihnya itu membesar lebih besar daripada anaknya ibu. Nggak ada hitamnya sama sekali. Itu saya obatin pertama kali di mall bukan di sini. Ya. Karena urgent kasusnya, ROP retina of prematur. Saya waktu itu lagi bantu anak saya pameran di Surabaya Timur Mall itu untuk pet shop ya. Anak saya kan ada usaha pet shop. Sama ibunya ini glaukoma. Neneknya ini. Ya. Jadi saya obatin. Kalau ibu mau tahu ada di YouTube saya kan. Iya, saya suka ngeliat YouTube. Iya. Dari gondol Bu, saya sekarang gondrong misalnya. Dari Oktober ya saya obatin. Ya. Sekarang sudah mulai bisa berontak Bu. Dulunya ditetes diem aja dia. Sampai dulu. Nggak mau. Nggak mau. Ayo wis, ayo buka. Ayo buka. Biarin dulu deh. Ini juga. Ini sekarang berontak ini. Akila juga ROP Bu. Jadi sejak lahir sudah nyatakan ROP stadium 5 nggak bisa lihat udah. Apa? Di center dulu. Ini Bu, pasien saya 2 tahun yang lalu Bu, enak dikit berhenti Bu, sekarang balik lagi Bu. Bukan, nggak ada yang nganter. Saya keluar kota. Nggak ada yang nganter. Walah grab banyak kok. Nah, lihat tebel ini. Betul. Enggak boleh lihat. Iya. Nah, tebel ini. Ini budak ini sudah kataraknya. Nah, jadi gini, nggak ada alasan nggak bisa datang. Naik grab banyak ya, gojek banyak ya, sama dua-duanya. Makanya sekarang udah kabur, bingung, datang lagi ke Master Lim. Coba dari dulu, berobat rutin, udah sembuh sekarang. Saya juga udah keluar. Mbak, saya Kalau center. kaman tidur gatel mata. Oh, ini tebel loh Bu. Saya foto ya, biar Ibu tahu ya. Ini Kebanyakan di komputer Loh. saya. dua-duanya loh Bu. Apa itu Mas? Udah mulai katarak Bu. Jadi kayaknya ada, orang lihat saya kayak ada serabut-serabut begitu. Serabut-serabut hitam-hitam. Bulu mata gitu kayak. Itu floater Bu namanya Bu. Kadang-kadang ada serabut. Floater itu yang terbang-terbang. Jadi minta sekali aja. Iya. Ibu kalau baca gimana Bu? Masih bisa? Kalau saya kan kerja ya. Masih bisa di komputer kecil-kecil kan masih kebaca. Masih bisa? Itu yang tulisan ini kebaca semua nggak Bu? Yang bawah
sih yang paling kecil nggak bisa. Enggak, bukan yang huruf. Yang O C L C T R O U P N E S S E E. S. S E Salah. P F. Nah dari situ saya ya. Oke. Berarti kayak Mau langsung diobatin sekalian? iya. Ya, oke. Di Ibu puasa nggak? Enggak. Nggak, diminum separuh ya. Nah, nanti lupa saya kasih pas puasa. Habis dokter nggak ada makan. Nggak ada makanan. Oke ya. Itu Tian gimana Tian? Kok gitu? Tian? Ngantuk kamu Tian. Tian? Tian? Buka mata Tian. Buka. Tian. Nah, ini masuk ini. Satunya. Fotonya lagi. Ya ini sampai dulu sampai dipuji-puji Pak Hari itu, ya. Kuat anak tetes nggak nangis sama sekali, padahal tetesnya lumayan perih. Belum. Kacamatanya. Ya. Ya, Ibu saking fokus ke anak sampai lupa ke dirinya sendiri. Padahal itu lebih lebel loh Bu kataraknya. Nanti saya kirim ke WA-nya Ibu ya. Biar tahu fotonya, itu sudah saya foto. Jadi di tengah itu harusnya hitam. Ya, tapi kenyataannya putih, ada selaput. Jadi Ibu kalau di luar ngelihat tuh kayak mulai silau gitu. Selaput putih itu floater. Iya, itu yang terbang-terbang itu modelnya kayak rambut kayak apa, itu namanya floater Bu. Ya. Kalau Ibu periksa dibilang ya faktor penuaan. Ya, kalau masih muda dibilang bawaan lahir. Kenapa? Bingung cara ngobatinya. Ya. Cuman kalau ke sini 30 menit Ibu saksikan sendiri, ya. Iya, gampang ya nanti. Mbah? Enggak, Mbah. Enggak, ya. Tetes, nanti begitu tetes langsung merem ya, Mbak ya. Enggak, Mbah. Oke, bagus satunya. Dibantu, Pak. Dibantu dibuka satunya. Dibantu. Iya, melek. Oke, merem, Mbak. Oke, merem aja ya. Merem 10 menit ya. Nanti suruh buka mata baru buka mata bareng ya. Ibu, enggak, Ibu. Ya. Rasa perih di 1 menit pertama aja, Ibu. Buka mata yang lebar. Oke, bagus satunya. Tahan. Enggak apa-apa. Yang di atas Bu yang dibuka. Yang ini. Ya, bawahnya alis yang di. Kurang enggak, Ibu? Enggak apa-apa. Perihnya cuma 1 menit di awal, Ibu. Buka mata yang lebar, tahan. Masih kurang buka. Bentar. Yang atas aja yang dibuka. Oke, merem. Oke. Ya. Tetes satu aja ya. Satu aja dulu ya. Buka mata yang lebar. Masuk. Oke, enggak. Oke. Nah. Masih merah ya Mas? Merah. Mata saya masih merah. Yang sebelah kanan ya. Oh, belum. Kok nangis duluan? Kamu kok tahu mau ditetes? Iya, tadi belum dulu ya? Belum. Tetes dulu. Sekarang ngelawan semua ini anak-anak sekarang ya. Bentar yang ini. Kayak Marvel mulai ngelawan udah. Dulunya pasrah nih. Iya. Ini. Belum. Kok tahu kamu mau ditetes ngindar duluan? Enggak bisa, kurang. Oh, kurang. Dah. Ayo, biasanya pinter kok. Ayo. Oke, dah. Oke. Oh, neneknya. Aduh, lepas. Oke. Ya. Majuan enggak? Jadi tidak ada kata untuk alasan apapun enggak datang kalau memang dekat ya. Masuk, merem. Ya.
Jadi kalau luar kota Grab banyak ya, Gojek banyak. Jadi eman kalau sampai yang jauh-jauh aja dibelani datang, Surabaya gak teko ya Pak ya. Yes, kabur bingung lagi. Nah untung Mas Lim belum pensiun. Ya. Mas Lim akan rencana pensiun 2-3 tahun lagi lah paling lama ya. Jadi sudah saya planning untuk masa pensiun saya. Kenapa kok saya bisa planning sampai 2-3 tahun lagi untuk pensiun? Karena ini di tahun 2024 itu ada pemilu. Dipastikan mulai kampanye yang diobatin ribuan orang, bahkan puluhan ribu, bahkan kemungkinan ratusan ribu orang. Jadi selesai kurang lebihnya 200.000 orang, Mas Lim pensiun ya, karena targetnya 250.000 orang dan sekarang sudah lebih dari 50.000 orang. Bagi beberapa yang merasa jangan pensiun dulu Master, anak saya belum sembuh, jangan pensiun dulu Master, ibu saya belum sembuh, jangan pensiun dulu Master, banyak yang membutuhkan. Pensiun dan tidaknya itu Tuhan yang nyuruh ya, manusianya bisa berencana. Saya berencananya memang seperti itu. Bahkan 1-2 bulan ke depan ya, saya ini berencana ke Australia 1-2 bulan ke depan ini ya, otomatis untuk jangka waktu yang lumayan lama ya, paling tidak 1-3 bulan ya. Karena visanya berlaku 3 bulan ya, kalau berlaku permanen mungkin tinggal di sana. Iya, karena anak yang pertama sudah di sana, sudah cukup nyaman dia. Terus anak yang kedua ini juga sekalian nanti ya 1-2 bulan lagi kuliah juga di sana. Dan anak ketiga tahun depan pun rencana juga di sana. Jadi sudah planning rumah. Dan rumah yang Mas Lim tempati ini juga akan Mas Lim jual ya, sekarang pun lagi dijual. Termasuk rumah yang di tempat lain juga ya. Nah, nanti sisa uang akan dibelikan tanah, tujuannya untuk dibangunkan Yayasan Satsuki guna memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak telantar sama yatim piatu ya. Mas Lim tinggal di mana? Nggak usah bingung, masih ada apartemen ya. Pengobatannya di mana? Nggak usah bingung, nanti tak carikan kontrakan. Ya, jadi kapasitas diperbesar ya, supaya bisa nolong lebih banyak ya. Jadi itu sudah misi saya dari sebelum saya punya segalanya seperti ini, rumah, mobil, motor ya. Itu saya waktu melihat di TV bayi lahir dibuang, dibunuh dan sebagainya ya kan, mereka nggak berdosa. Saya bilang sama istri saya, nanti kalau kita kaya kita tampung mereka semua. Nah sekarang sudah Bapak Ibu lihat sendiri, saya bukan orang terkaya, saya bukan pengusaha sukses ya. Dulunya mungkin iya. Tapi sekarang saya sudah pensiun di usia 40, saya sudah memutuskan meninggalkan dunia konvensional. Jadi seluruh pekerjaan saya tinggalkan semua, dan sekarang saya fokus ngobatin orang. 4 tahun terakhir ini, saya usia 5 tahun terakhir bahkan ya. Jadi 4 tahun terakhir, itu saya sudah tinggalkan semua. Saya cuma fokus ngobatin orang aja, sama bantu mengembangkan usahanya anak ya. Jadi anak usia 18 tahun sudah mulai pemikiran buka usaha, otomatis kita support. Dan sekarang terbukti Ang Pet Shop terbesar seluruh Indonesia. Ang Pet Shop itu pet shopnya anak saya dari nama Angel, dia kasih nama Ang, A-N-G-Z, Pet Shop. Untuk kelasnya mall, bukan pet shop ibu, hewan-hewan bu. Iya, hewannya juga bu, one stop shopping. Jadi dari kucing ya, landak mini, sugar glider, hamster ya. Sering lihat di Jakarta itu ada
toko pet shop gitu loh. Oh banyak, pet shop banyak. Cuman dipastikan Ang Pet Shop berani klaim untuk kelasnya mall dimiliki satu orang 200 meter persegi hanya di anak saya yang punya. Ya. Jadi pet shop terbesar se-Indonesia. Walaupun baru belum setahun. Ya. Jadi Ibu Pak, walaupun di Jakarta nggak mungkin ada Bu yang orang berani sewa 200 meter persegi punya sendiri. Ya, nggak ada. Kita tahu yang mall Surabaya Barat, kita nggak usah sebut ya. Itu dibagi berapa orang, betul nggak? Yang ujung ke ujung nggak ada yang punya. Adanya cuma di Delta Plaza lantai 3. Sekarang jadi namanya Plaza Surabaya. Ya, kapal selam itu. Ya. Nah itu kalau bukan kemurahan Tuhan, nggak mungkin bisa sampai jadi seperti ini. Tiba-tiba dipertemukan, dan selama itu mall itu belum pernah ada hewan. Nah kok kita dikasih tempat di sana dan bisa dikatakan sekarang terbesar. Kenapa kok dimudahkan? Ya ini tadi. Kalau kita suka menolong orang, semua hal dimudahkan. Ya, termasuk tempatnya itu selamanya dia nggak pernah ada hewan dalamnya mall gitu. Tiba-tiba kok kita dimudahkan, ini Pak dari ujung sini kok sampai ujung sini. Kalau mau, karena tempatnya besar, Bapak bisa join dengan komunitas. Setelah saya pikir-pikir, ya saya ambil semua sendiri. Kenapa? Itu tadi saya bilang sama anak saya, sebenarnya Papa kurang setuju kalau kamu buka pet shop. Maunya saya bikinkan klinik kecantikan. Tapi dia passionnya di hewan. Nah, saya bilang kalau kamu mau buka usaha, buka besar-besar sekali. Sekarang jadi terbesar se-Indonesia, saya berani klaim. Nah, kalau ada kelasnya mall 200 meter persegi yang dimiliki satu orang, boleh komen di sini. Ya. Sewanya berapa itu kalau apalagi Jakarta Bu ya? Berapa ratus juta setahun tuh satu kecil-kecil bisa 300 setahun. Ya. Jadi intinya itu suatu kebanggaan ya. Oleh kemurahan Tuhan nggak nyampe segitu Bu. dikasih yang dimudahkan. Ya. Jadi usaha anak aja sampai dilancarkan. Dari mana? Ya dari orang-orang ini loh. Mereka sembuh, anaknya sembuh, ibunya sembuh, banyak doanya. Ya. Termasuk sebelum saya bisa seperti ini, punya rumah, punya mobil, punya motor, ya. Dari mana? Dari doanya orang-orang. Saya ngobatin lebih dari 1.500 orang sebelum saya merantau ke Kalimantan. Ya, awalnya saya cuma seorang sales. Ya, oke, boleh buka mata? Boleh dibuka ini. Buka, udah. Ya. Yang dimana baru naik gaji Bu ya. Iya, dilap tisu aja dulu. Ini tisunya dibagi. Ya. Dari 3,5 juta Bu gajinya Bu. Di bulan keempat gaji saya naik jadi 7,5 juta. Banyak kan naiknya. Tapi tiba-tiba pasien itu setiap hari datang lebih dari 50 orang. Gara-garanya saya cuma ngobatin satu orang tukang bakso. Tapi tiap hari datang lebih dari 50 orang, nggak pernah kurang dari itu dan nggak pernah berhenti selama 3 bulan berturut-turut. Akibatnya apa? Saya bilang sama bos saya tak resign naik. Dia kaget Bu. Kerja saya bagus, menghasilkan buat perusahaan, begitu gaji baru naik kok langsung resign. Secara manusia itu kebodohan. Ngapain kamu mementingkan
pasien yang notabene datang nggak boleh bayar, sedangkan kebutuhanmu jauh lebih besar, anak sekolah ya dan sebagainya. Yang notabene semua pasien yang datang nggak boleh bayar, gaji baru naik ya. Tapi saya manut apa kata Tuhan. Akhirnya saya obatin pasien itu selama 3 bulan berturut-turut, jadi total lebih dari 1.500 orang. Di bulan Maret saya ingat betul Tuhan ngomong sama saya, pergio Kalimantan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pamitan sama mantan bos saya, aku mau Kalimantan. Kalimantan mana? Enggak tahu, pokok Kalimantan ya. Akhirnya bos saya bilang apa? Mantan bos saya itu bilang apa? Ambek jualan bahan no, katanya gitu. Jadi dulu bahan-bahan spanduk yang saya nyeles, sekarang saya dipercaya jadi owner, Bu. Jadi untung Pak Dewi, malah lebih banyak untungnya. Singkat cerita, waktu itu Pak Jokowi nyalon presiden pertama, Bu, itu kan ruame, Bu, ya. Lah bayangkan, Balikpapan, Samarinda, sak Kalimantan Timur yang nyuplai bahan spanduk cuma 3 orang, termasuk salah satunya saya. Booming, Bu ya. Dan saya bukanya 24 jam, Bu, nggak kayak kantoran jam 5 tutup. Subuh, Bu, saya masih ngirim, Bu ya. Datang 100 roll, Bu ya. Subuh saya kirim, siang habis. Untungnya berapa? 40 juta ya, cuman berapa jam aja. Wah, luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Genep usia 40 Tuhan suruh berhenti. Waduh, bayangin, Bu, harus manut meneh, obatin orang. Saya bilang sama istri saya pensiun, saya cuman fokus ngobatin orang. Istri saya juga diem aja seperti berapa tahun yang lalu. Akhirnya apa yang terjadi ya, di saat saya mau nguliahkan anak ke luar negeri, saya kepikiran jual mobil, Bu ya. Bahkan itu pun masih kurang. Tapi sekarang anak saya yang pertama sudah di Australia, sudah kuliah di sana, mobil saya masih ada. Bahkan anak kedua pun berangkat ke sana, biayanya sudah ada. Nah, itu kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Manut tawis, tekon di duitnya gak harus, yang penting manut. Kenapa? Yang saya lakukan menurut apa yang saya percayakan. Ada di ayat Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Orang lemah ini siapa? Orang yang perlu pertolongan, orang yang perlu bantuan, orang sakit ya, dimana semuanya itu harus ditolong. Dikatakan apa? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kata memiutangi Tuhan itu sopo aku bisa ngutangi Tuhan. Miliarder duduk, pengusaha duduk ya, orang terkaya juga bukan. Tapi apa yang saya percaya, apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk kita tolong. Tuhan berkata, kamu lagi ngutangi saya dan saya tidak pernah berhutang, tak kembalikan berkali-kali lipat. Hari ini terjadi. Makanya setiap orang yang datang ke rumah Mas Lim tidak pernah ada satupun yang gagal. Karena ini bukan Mas Lim yang hebat, Mas Lim cuma perantara ya, cuman ya bukan pakai magic, bukan pakai sulapan ya. Walaupun dengan media ya, setidaknya medianya benar-benar bekerja dan benar-benar ada hasilnya ya. Oke, ini baru 10 menit. Kita tanya mbahnya, Mbah, apa yang Mbah rasakan di mata ini? Lebih Kados kuabut weteng didet. Enggak. Nanti kan rasanya abot ya, Mbak ya, berat ya. Oh, abot berat. Nah, sekarang sudah mulai ringan nggak, Mbak? Nggih, tasik nggih tasik dereng. Tasik belum? Dereng. Mau lebih ringan, Mbak? Nggih. Tetes lagi ya, Mbak ya. Nggih. Nah, nanti tetesan ketiga kita lihat hasilnya 30 menit ya. Nggih. Oke, enggak, Mbak? Oke. Oke, satunya dibantu, Pak. Ya. Oke, merem ya.
Ibu apa yang dirasakan setelah ditetes pertama? Terangan sih ya. Terang. Heeh. Tadi perih ya Bu ya? Iya tadi perih. Yang kedua ini nanti lebih perih Bu, tapi nanti lebih terang, mau nggak? Mau. Mau. Ya? Katanya pengen sembuh, pengen sembuh. Iya, oke. Nah nggak ya? Lagi. Oke, merem ya. Nah, ya. Ini mau satu apa dua-dua? Satu dulu Pak. Satu dulu ya. Ada alatnya doang ngeri. Nah, tutup aja. Buka yang lebar, tahan. Oke, merem. Ah, bagus ya. Lebih perih ya? Ngeri. Ah, bagus. Jadi perih itu Bu, itu menunjukkan kalau intinya kabel itu masih connect Bu. Ya, kalau dibilang putus, lepas, rusak ya, itu ditetes nggak terasa apa-apa Bu. Kalau saya dibilang udah putus, udah mati sarafnya. Nah, kalau mati nggak mungkin perih ya, betul nggak? Kita bicara logika aja lah, ya. Itu hanya suatu ketidakmampuan yang supaya dirinya dalam kutip nggak dibilang bodoh, nggak disalahkan, sehingga yang disalahkan pasien, menyalahkan keadaan. Itu yang terjadi sampai hari ini. Mana ada yang mau mengakui dirinya nggak bisa atau bodoh? Nggak mungkin. Gengsi dong, ya. Tapi kalau saya Mas Rim bilang kalau patah tulang nggak bisa, ya, sudah mengakui, ya. Kalau cuma stroke gampang, ya. Sakit persendian bisa, cuman kalau sudah patah tulang nggak bisa. Bawalah ke sangkal putung kalau, ya. Jadi itu ngakui. Ya. Jadi kalau patah tulang bawa ke sini keliru. Ya. Tapi segala macam penyakit termasuk kanker, tumor pun bisa. Ya, padahal dibilang nggak ada obatnya. Terbukti ya, siapa yang tahu Bu Wiwi? Ada Bu Wiwi kanker payudara stadium 3B. Tanpa obat, tanpa kemo, hanya pakai Satsuki sama spraynya Mas Rim. Itu sekarang jadi 1A. Ya, tanpa obat, tanpa kemo. Pintar ya satunya. Oke. Nah, ada pengakuannya di YouTube-nya Mas Lim. Dokternya sampai bingung sampean. Obatnya satu kresek nggak pernah diminum. Begitu dikasih ditumpuk aja. Namanya Aki lah tahu. Zamannya mamanya Marcel ya. Kesaksiannya Bu Wiwi. Dulu ngomong aja pelo. Jalan masih dituntun. Sekarang didol jalan sendiri. Ya. Jadi kanker payudaranya merembet ke mata sehingga buta, tidak kelihatan dan nggak bisa bangun setahun. Yang ngasih tahu mamanya Duti. Duti itu glukoma Pak, anak masih usia 21 tahun. Sama kayak ibu, di senter aja nggak tembus. Cuman kalau Duti selaputnya masih biru, kalau ibu ini sudah warna apa tadi Pak? Putih ya, keruh ya, tebel. Untuk saraf-sarafnya itu apa? Nah ini ditetes masih perih ya berarti masih nyambung Pak. Walaupun bilangnya udah rusak, udah putus, sudah lepas, sudah kering. Biasanya kan ya, udah mengkeret, udah ya. Bola matanya udah nyusut. sumbat. Ini anak saya dibilang bola matanya nyusut gitu. Dibilang nyusut. Mereka nakut-nakutin nanti kalau udah diganti bola mata gitu. Diganti bola mata, Iya. nggak akan bisa Bu. Makin lama nyusut gitu. Nggak akan bisa, ya. Jadi gini, untuk kasus-kasus tertentu, abrasio retina, makula,
stroke mata, glaukoma, ROP, walaupun di donor mata itu nggak akan bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Kalau saya bicara dengan bahasa awam, seperti lampu ini kenapa kok nggak nyala? Bukan saya nggak nyalain yang di atas nih loh. Nah, ini yang rusak kabelnya. Saya sudah ganti bola lampu, nggak nyala. Sama dengan kasus yang seperti tadi itu. Mau diganti bola lampu pun, atau bola mata pun, nggak akan bisa nyala, nggak bisa lihat. Ya. Kenapa? Yang rusak ini kabelnya, Bu, atau syaraf-syarafnya, menghubunginya. Nah, terus mau dioperasi itu model seperti apa? Nah, kalau dia bilang putus itu bisa juga apa gimana ya? Mana bilang putus, wong ditetes masih perih. Itu dokter bilang begitu. Nah iya, kan saya bilang di awal apa tadi? Jadi kita udah ngedrop duluan. Karena ketidakmampuannya, ya, mau nggak mau ya supaya nggak disalahkan, tanda kutip nggak bilang suruh sekolah lagi atau bagaimana ya. Makanya pasien itu dibilang seperti itu, sehingga tanda kutip bukan salahnya dia, dan dia nggak, supaya pasien ini nggak berharap, ya, supaya nggak dibilang suruh sekolah lagi atau bagaimana gitu ya. Ya. Kenapa tanda kutipnya seperti itu, ya? Makanya kalau dibilang divonis ya, bagi yang lihat YouTube-nya Mas Lim, jangan percaya yang vonis baru manusia, kecuali Tuhan yang vonis. Ya, yang vonis cuma manusia, kemampuannya terbatas. Ya. Mau sampai S1, S2, S3 pun ya percuma, gitu loh. Karena kemampuannya juga ibaratnya dari bangku sekolah yang notabene ya cuman mentoknya segitu. Ya. Jadi nggak bisa vonis orang itu nggak mungkin sembuh. Betul ya Ibu ya? Termasuk anak Ibu kan divonis gitu ya? Terbukti sekarang sudah mulai ngikutin cahaya ya, bisa diajak main ya. Nah itu kok yang berani vonis nggak mungkin bisa sembuh. Nah kecuali yang vonis itu Tuhan, sudahlah. Ya itu kiamat sudah. Selama yang vonis masih manusia sudah. Ya walaupun dibilang apapun lupakan. Ya karena manusia juga bikinan Tuhan. Jadi kemampuannya belajar, contoh ya, sekolahnya sampai cum laude ya, sudah paling top lah, bahkan mungkin dosennya kalah ya. Tapi selama dia masih manusia, begitu kok berani vonis, sudahlah Ibu. Anak kemarin yang dari Jakarta dibilang apa? Ibu, anaknya udah operasi habis 200 juta. Lihat ya YouTube saya. Pasien ikut jatah juga? Enggak. Pasien dari Jakarta, Bu. Ya, katanya harus operasi. Begitu dioperasi nunggu, Bu, ditunggu 7 bulan. Akhirnya Ibu anaknya sekolah SLB aja katanya gitu. Terus ngapain harus dioperasi? Ya. Kalau ujung-ujungnya anaknya harus bilangnya sekolah SLB aja untuk tunanetra. Ya, habisnya sudah lumayan 200 juta walaupun ditanggung asuransi. Ya. Ya Bu, buka mata Bu, boleh diangkat aja ya. Ya, buka mata. Buka mata semua. Ya. Oke. Diminum lagi, secukupnya dihabiskan dulu. Data tes yang terakhir ya. Oke. Ya, pelan-pelan aja Ibu ya. Ya, tes yang terakhir ya. Masuk YouTube. Nih, ngomong suaranya mlebu YouTube, telepon. Ya.
Ya, Bu. Nah, buka mata dulu, Bu. Jangan nyantai dulu aja. Mbah, gimana yang sekarang, Mbah? Untuk yang dirasakan di mata, Mbah? Nggih tasik anu takut. Iya, enggak. Yang ditanyakan sudah mulai enteng enggak, Mbah? Oh, enteng. Enteng. Kok mau melak ini tapi enteng. Nah, Lah anake anune yo ora padha. iya, belum, Mbah. Kan baru sekali, Mbah. Yang penting kan yang bisa saya janjikan tadi apa, Mbah? Kan awalnya kan di mata berat, Mbah ya. Terus kadang tuh kayak cekot-cekot ya, Mbah ya. Iya, belum nggih. Nah, sekarang sudah mendingan enggak, Mbah? Enteng. Enteng. Nah, ringan ya. Tapi enteng. Nah, itu menunjukkan tekanan bola matanya sudah mulai diturunkan, Mbah. Glukoma itu tekanan bola matanya tinggi sehingga menekan saraf-saraf, ya. Itu yang bikin pasien tuh sampai ada yang dipentuk no tembok kepalanya, ada yang diikat sabuk, ya. Bahkan ada 2 pasien yang sudah rela mau bola matanya diambil. Sampai seperti itu karena nggak tahan sakit kepalanya tiap hari. Ya, Mbak ya. Kalau sakit kepala tiap hari ya, Mbak ya. Dinten. Tiap hari, tiap saat ya. Nggih. Tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, itu yang menyiksa pasien. Ngantos dalu nggih, mboten saged tidur. Nggak bisa tidur ya. Nggih. Sampai malam ya, Nggih, sampai sampai awan Jarang. sampai pagi. Nah, jarang film. itu kan lebih menyiksa daripada nggak bisa melihat. Nggih. Ya. Makanya beberapa pasien rela dicongkel bola matanya hanya untuk menghilangkan rasa sakitnya itu. Namanya dikruya, dimatikan semua sel sarafnya. Terus saya dokter di operasi niku cara kabele niku Mbak. Kabelnya putus itu. Konslet. Konslet. Nah, sekarang kabelnya dibenerin, Mbak, di sini, Mbak. Lah nggih. Heeh. Dibenderi kok. Nah, menurut Mbaknya sudah mulai bener nggak kabelnya, Mbak? Lah nggih. Hah? Udah enakan, Mbak? Rati enteng. Enteng ya. Tapi nek anune nggih dereng. Iya. Tetes sekali lagi ya, Mbak ya. Nggih. Oke. Pun tak ditetesi terus gelem. Oh, aduh, coba maksimal 3 kali, Mbak. Nggak minta terus-terusan. Lah benda waras ya. Enggak boleh seperti itu, Mbak. Jadi maksimal 3 kali. Itu pun nanti kalau mau tetes lagi itu baru 3 hari lagi. Iya. Tadi jangan minta tiap hari loh, Mbak. Oh nggih. Ya. Anake niku Ya, nanti spraynya sama minumnya yang tiap hari. Ya, minum Satsuki sama spraynya tiap hari. Nah, nanti sementara karena memang Satsukinya kita memang lagi kehabisan, itu air yang biasa diminum dikasih 2 tetesan Masterlim untuk menggantinya Satsuki. Tetes matanya. Ya, diminum untuk membantu organ dalam. Itu malah luar biasa. Semua peredaran darah dilancarkan. Iya, badannya seger, nggak gampang capek, ya. BAB lancar, ya. Bangun paginya seger dan sebagainya, ya. Ya. Oke, Mas. Sekali lagi ya. nggih. Ayo. Iya. Enak, Mbak. Perih tapi jalan terus, Mbak. Beri terus ndak mari. Nggak mari. Mbak, ingat nggak waktu dioperasi, Mbak? Nggih. Milih operasi apa kayak gini, Mbak? Katanya ki mawon. Kenapa, Mbak? Dioperasi malah nggak kelihatan ya. Ya nggih. Nah, Ibu, ini 20 menit. Menit ke 20. Gimana, Ibu? Apa yang dirasakan? Enak sih, enteng, mata nggak kayak tadi bengkak pertama kali. Ya iya, motok bunga kaya abuh. Sekarang enak ya? Nah, itu yang terjadi ke anak Ibu lah. Sama. Sama, tetesannya sama. Untuk semua penyakit. Ini lebih jelas kan? Ibu awalnya Ibu biasanya hari-hari pakai kacamata nggak? Nggak pakai. Nggak pernah pakai. Oh. Yang floater Biasanya mata itu kayak ada serabut-serabutnya ya. Sekarang gimana, Bu? Serabutnya, Bu? ya bening sih. Bening? Hilang dah? Iya. Kalau hilang jangan dicari ya. Enggak lah. Nanti dicari mana itu yang rambut-rambut. Nggak bisa cari, udah biarin pergi aja. Biarin hilang ya. Oke. Rasa bengek tadinya kan gatel yang Heeh. bengek gatel. Kalau bangun tidur
tidur selalu gatel gitu. Gatel. Ya. Aduh. Nggak apa-apa. Sama yang dialami soalnya. Sama. Ya. Cek meripatnya Teh. Kalau saya nggak saya pucuk, saya diemin aja. Ya. Nah. Kadang saya kasih jeruk nipis malah. Waduh. Saya teh jeruk nipis tapi enakan juga. Peri mana sama ini, Bu? Jeruk nipis, Bu? Iya, hampir sama sih. Hampir sama. Berarti sudah tahan dia. Sudah biasa pakai jeruk nipis. Jangan ya, Bu ya. Sesuatu yang logikanya belum terbukti, jangan pernah dilakukan. Ada yang pakai bunga kitolot, ada yang pakai daun sirih, pakai apa? Jangan ya. Kayak gitu-gitu. Ya. Kalau sesuatu yang belum pernah terbukti jangan dah ya. Yang apa kata orang lihat di YouTube jangan ya. Kecuali tahu sendiri seperti ini ya. Kalau apa kata orang, apa kata ya. Kadang YouTube pun kalau yang nggak bener dibikin konten lucu-lucuan, dibikin ditiru orang, walah malah celaka yang niru. Ya. Kadang belum nonton sampai habis, endingnya cuman ini prank. Lo ya apa tuh? Iya toh? Kasihan toh yang niru-niru tuh. Saking berharap kepingin sembuh ya. Lian. Lian. Sekarang mulai ceria Lian. Putihnya itu dulu di dalam bola mata nggak ada hitamnya, Bu. Sekarang sudah mulai ada kelihatan hitamnya. Sama seperti anak ibu, nggak ada hitamnya. Sekarang sudah mulai ada. Yang pengen tahu enggak? Nah ini, Bu. Bu mau lihat? Mau lihat seperti ini, Bu. Di bola matanya putih semua kayak gini, Bu. Nah ini, ya sama kayak anak ibu. Tapi ini sudah mulai, loh ketawa dia. Kayak gini. Ini salah penanganan, Bu. Nah, ROP, retina prematur, itu hanya putihnya itu bening di tengah aja, nggak semua kayak ini. Nah ini cuma di tengah aja, Bu. Ya, gitu. Penyebabnya, menurut keterangan dari dokter mata sama orang tuanya kan jelasin ya. Begitu lahir prematur, di oksigennya naik ke atas. Nah ini yang lebih expert jelaskan karena dia perawat juga ya, fisioterapi. Gimana Ibu? Menurut Ibu gimana? Kemarin jelaskan sama dokternya seperti apa? Karena oksigennya itu kena kematangan salurannya kan kena kematangan. Jadinya ada putih-putihnya itu karena ada di oksigennya itu. Jadi oksigen bahaya juga ya. Ya, kalau untuk anak kecil bahaya. Karena kan tekanannya dikasih yang tinggi gitu loh. Jadi begitu lepas oksigen, anaknya megap-megap. Iya kan? Terus dipasang lagi, ya milih mana. Dan itu berlangsung ada yang 20 hari. Ada, itu sampai 1 bulan. 30. Bahkan ada beberapa yang diambil paksa. Sampai gosong katanya ada beberapa. Ada yang diambil paksa itu karena juga nggak sanggup bayarnya. Mahal ya, 1 harinya di itu. Kalau nggak di cover BPJS nggak diapa ya. Lumayan. 3 juta per hari. Ada setelahnya tapi kan. Nah kalau sebulan apa nggak 90 juta? Oksigennya belum bisa nafas sendiri katanya dikasih yang keras biar dia nggak cari-cari oksigen lagi gitu. Dan 70% anak yang lahirnya prematur itu menderita ROP atau retina prematur, di mana bola matanya ini tidak berkembang. Sehingga kalau kita melihat orang di jalan itu yang matanya tertutup itu sejak lahir. Tapi kalau nggak lihat matanya masih terbuka itu karena kecelakaan. Ya. Kenapa? Dipastikan kalau nggak segera ditanganin, ya. Dan ini diganti bola mata pun nggak bisa. Bukan Mas Lim yang paling hebat, tapi Mas Lim tahu caranya. Ya. Terbukti ada satu anak sekarang usia 2 tahun bisa naik sepeda. Yang dulunya sama. Nggak lihat sama sekali. Ya, sekarang bisa naik sepeda dan nggak nabrak lo ya. Nah, di baby community ada dia masukkan itu. Pertama kali HP flashnya dinyalain, dibilang kebetulan, kan dipegang bilang kebetulan sama adminnya. Adminnya kan seorang dokter, anaknya juga ROP. Sekarang udah usia 17 tahun, udah nutup semua matanya. Terlambat sudah. Sekarang udah tertutup.
Ya. Kenapa? Karena bola matanya tidak berkembang. Ya. Dokternya bilang itu kebetulan. Oke, nggak apa-apa, memang mungkin kebetulan. Yang kedua, yang di post adalah di jalan cor-coran, jalan beton, ya. Ayahnya tanpa sandal, Raffi ngejar ayahnya. Di video sama ibunya, dibilang dengar suara kaki. Itu orang bebal, orang yang, sudah. Kenapa? Menurut kepintarannya dia, nggak mungkin terjadi hal itu. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, anak ini naik sepeda sendiri, riwa-riwi kanan kiri bolak balik tanpa nabrak. Adminnya nggak berani komen. Ya, dari situ ada perawat suami istri dari Kediri datang ke sini, ya, untuk ngobatin anaknya yang sama-sama RUP. Karena jauh, akhirnya berobat online. Jadi diteruskan di rumah. Kan nggak mungkin datang seminggu sekali ke sini. Ya. Kayak saya juga nanti. Ya, Ibu udah bisa merasakan. Naik kereta tadi ya? Naik kereta kemarin. Oh. Nyampe malam jam 7:30. Nggak ada Bu yang kereta langsung pagi nyampe sini, nggak ada. Nggak ada. Adanya jam 8:30. Berangkat, kalau enggak jam 12 berangkat, nyampe sini jam 1 malam. Oh, nggak ada yang pas ya. Enggak. Oke, sekali lagi Ibu ya. Oke. Siapa yang mau tetes duluan? Ya, ini dulu aja, siap. Udah nggak? Ibu ini awalnya juga sama sekali total nggak lihat Ibu. Sekarang sudah mulai kelihatan, lampu nyala, tahu dispenser ya, lampu dispenser yang hijau ketip-ketip itu udah mulai tahu. Ya, sudah mulai baik sebenarnya. Cuman kena pukul cucunya, jadi anu lagi. Dipukul cucunya nggak sengaja lah, namanya kecil ya. Ya nggak Ibu? Satunya. Iya. Oke. Sekali lagi ya. Nah, satunya. Emang ya Master jauh-jauh dah dua. Nggak apa-apa. Nanti kan kalau sudah keyakinannya timbul kan. Nah. Bukan silikon. Ya. Oi. Makanya kata belum berani naik. Ya. Ayo. Oke, masuk. Pinter. Oke. Padahal dulu kamu itu diam aja loh, sekarang kok tidak teriak. Jadi semakin bagus, semakin perih, semakin ya. Kayak Marvel yang tumor batang otak itu, kita tes nggak berdaya, sekarang bisa nampil sekarang. Ditampil kok saya. Bisa ngelawan. Nah, saya bilang sama mamanya, mau yang diem aja apa yang lawan? Yang lawan. Kalau diem aja malah bingung orang tuanya. Habis. Nah, merem dulu aja. Belum ada. Iya, enggak ada air. Bentar. Nah, ini masih. Ini nggak usah disenter kayak tok putih nih. Iya. Iya, sangat tebel. Nah, bayangkan setahun nih gak diobatin. Oh, lepas. Iya, sudah masuk. Ya. Begitu tak umumkan Mas Teli mau pensiun, bingung semua udah. Gak usah mau pensiun, berangkat ke Australia aja bingung semua. Nah, ini telepon pasien. Aduh, gimana tuh kan? Masih ngobatin bentar. Modelnya kayak sudah
kayak gini loh. Kalau nggak melihat kan ya nggak mungkin gitu loh, ya kan. Di gudang ya, ya. Ibu ya, ibu tak? Kata bu. Ini kena, loh ngerti loh. Itu warna apa bu uangnya bu? Oh kok tahu bu? Yang sebelum diobatin, tahu nggak? Enggak, sekarang tahu. Nah, tuh, ya, nanti aja bu, dibawa dulu. Nah, ini kan spraynya kan belum. Jadi gini, kadang kan orang bilang gini, lah duit ketok, lah ibu ini awalnya uang aja nggak kelihatan, jangankan uang, semua nggak kelihatan, suaminya aja nggak kelihatan. Kurang 45 detik bu, ya, sudah ditambah. Saya biar cepet banget. Airnya 5 botol, spraynya 1. Ya, siapin dulu dah biar minta cepet. Jadi seperti ini bu, kayak tadi yang ROP ya, tadi itu 2 orang pulang, tinggal pulang ya tinggal pulang. Tapi kalau ada yang dibawa pulang, satsukinya, spraynya ya otomatis diganti lah. Nah kalau nggak diganti, langsung bawa pickup bu, diusungi ya. Kak, ini maaf. Nah, jadi seperti itu. Untuk ibu saya ini kelanjutannya. Jadi semuanya setelah diobatin ya, saya kembalikan ke pasien. Dalam arti mau balik lagi ke sini apa mau terapi sendiri di rumah. Sekarang kita tanya hasilnya dulu aja yang penting. Oh iya. Ya, Mbah, habis diobatin yang Mbah rasakan apa Mbah di mata ini Mbah? Anu, kartu enteng enten. Enteng. Tapi dereng ketingan. Iya, coba di center ya Mbah ya. Nggih. Boleh ikutnya. Gak nangak dikit Mbah, cukup ya. Nah ini masih tebal di sini. Iya, putih itu ya. Putihnya ini yang nutupi hitam-hitamnya ini yang. Iya. Nah, rasa gimana Mbah? BC Center ini gimana Mbah? Mboten semerap. Belum ya. Satunya ini, nah ini loh. Ini oh ini operasi katarak Pak. Ini kalau ini Pak. Iya. Karena bukan operasi glaukoma, karena lensanya memang sudah gantian dan hitamnya itu beda. Ini juga sama Mbah, belum anu. Napa nih? Belum ada sinar Mbah. Belas. Lah ya. Cuman yang dirasakan ringan gitu aja Mbak ya. Tapi pas pon ringan ngoten lho. Mboten anu, mboten sakit, mboten. Enggak sakit kayak yang awalnya cokot-cokot gitu ya Mbak ya. Nggih, irung-irung ngeten iki suwake. Oh, sampai hidung barang. Nggih. Lah wong dos pundi kateng seruwen. Sekarang enak sudah. Nggih, rada enteng ngoten mawon. Ya itu yang seperti saya janjikan di awal. Tapi anu, Nah. wong ketok ngono lho. Iya. Karena baru pertama Mbak ya. Nggih. Nggih. Setidaknya meringankan rasa sakitnya tadi itu. Ya, cokot-cokot ya. Cekot-cekot, terus niki kados berat gitu ya. Berat. Jadi itu jadi nanti kalau dirutinkan ya, itu setidaknya perlahan-lahan ya itu sudah rasa cokot-cokot itu sudah nggak datang lagi karena tekanan bola matanya sudah mulai normal. Nah tinggal nanti hari-hari kotoran di mata ini keluarnya lebih banyak, bahkan sampai kayak ketek-ketek lengket. Nah, itu mengeluarkan yang ngeflek di dalam itu, yang mengendap di dalam itu lah. Jadi kayak endapan dari sisa bahan kimia yang ditetes di dalam itu nanti akan keluar semua. Jadi sebelumnya banyak kan dikasih obat tetes ya, 2 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali, itu yang jadi akhirnya mengerak di dalam. Kalau mau tahu orang awam ya, kaca akuarium lah dikasih air jebret ada sisa bercak itu kira-kira hilang nggak bisa hilang, kecuali pakai bahan kimia lagi untuk menghilangkan. Nah itu kan repot ya. Nah, ini nanti dengan alami ya nanti akan keluar otomatis dalamnya akhirnya jadi bening, sinar mulai masuk ya, terus cahaya objek akan mulai terlihat, tapi butuh waktu yang cukup lama. Makanya mbaknya ini kalau mau istilahnya sabar bisa Mbak. Kalau ini logikanya glaukoma itu Google pun sudah menyatakan tidak bisa disembuhkan, tapi kalau ke Mas Lim masih ada harapan, tapi butuh waktu yang cukup lama, jadi harus sabar. Ya, setidaknya sekarang rasa sakitnya ini sudah hilang
Ya Mbak, hilang sakitnya. Itu aja yang penting. Irunge mboten lara. Hidungnya sudah nggak sakit. Oh, sakitnya biasa sampai ke hidung Mbak. Yo yo. Mboten saged tilem. Oh, bayangkan. Irung Tersiksanya sampai seperti ini. Nah, Ibu gimana Ibu? Setelah tetesan ketiga ini. Enak sih. Lebih enak ya? Nah, jadi satu botol itu bisa dipakai berdua. Berdua ini. Karena Ibu lumayan tebel juga. Ya. Nah, tebelnya itu antara katarak atau glukoma nggak tahu. Ya. Jadi Tapi kadang-kadang kan ada plotter yang Bapak bilang kayak ya floater yang terbang-terbang. Nah, itu kalau secara medis sudah nggak bisa diapa-apain Bu. Ya, itu justru yang floaternya itu yang pemicu ablasi retina kayak anak Ibu. Awalnya dari minus tinggi terus terjadi floater, akhirnya retina lepas. Kalau ini kenapa kok tiba-tiba itu ada benturan kah? minus terakhir tuh 5. Minus 5. Yang kanan. Yang kiri. Yang kiri belum 5, yang Waktu kanan. dulu kan ibu periksain. Terus ada floater juga nggak? Kayak terbang-terbang bentik-bentik. Tahu sih dulu. Iya mah. Oh, lupa. namanya anak dia itu masih bandel-bandelnya dulu. Hmm. Pernah perhatiin. Terus pernah ada benturan nggak yang lalu-lalu? Benturan ada. Ada. Ya itu kerusakan sarafnya nggak langsung gitu. Nah, terus akhirnya retina lepas. Ya seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk yang diobatin ya yang kiri ya. Apa yang dirasakan? Coba yang kanan tutup dulu. Masih sama. Sama ya. Masih. Belum ada. Ini hitamnya belum kelihatan, masih bening gitu. Ya. Masih bening ya. Ini kalau mau tahu beningnya kayak apa kan belum pernah lihat ya. Belum. Lihat di YouTube-nya Mas Lim, nanti dilihat. Ya. Jadi biar tahu, habis kan center tadi di video, nanti dilihat, oh kayak gini ternyata, nggak ada hitamnya. Nah, seperti yang tadi, yang bayi tadi, itu kan putihnya kan besar ya, lebih besar dari anak Ibu. Tapi di tengahnya, di dalamnya udah mulai kelihatan hitamnya. Nanti diupayakan seperti itu. Nanti ya Pak ya. Iya. Berhasil. Ini kalau andai kata satunya ditetes, saya yakin yang tadinya kabur langsung kelihatan. Cuma saya ikutin dulu. Nggak apa-apa. Hanya nanti. Betul. Loh, nggak apa-apa, silikon banyak. Kalau lihat di YouTube Mas Lim, ada yang dua-duanya sudah dioperasi bahkan. Ini kayak garis-garis putih sih kadang. Ada garis putih Iya. di bawah. Yang kanan, tengah-tengah sih. Oh, di tengah-tengah kayak ada tirainya gitu. Garis-garis yang muncul kayak garis-garis putih. Gitu. Kalau Ibu lihat YouTube saya terbaru yang saya posting kemarin, itu ada anak ablasi retina yang duduk sini. Duduk sebelah sini. Nah, itu belum diapa-apain. Agustus saya obatin, ya. Sekarang bisa naik motor sendiri udah. 2 kali treatment aja udah bisa naik motor sendiri. Anak masih kuliah sih. Nanti ini kan hari Selasa dia kontrol. Nanti saya minta keterangan dokter, kalau udah kena air baru saya tetes. Nggak apa-apa. Ya, nanti kalau andai kata ini saya kembalikan pasien mau balik lagi ke sini atau secara online pun nanti saya pandu lewat video call, ya. Secara online. Iya. Sama ya. Oke, ya.